Penyerangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas pada 7 Oktober 2023 kemarin berhasil membuat pasukan Israel kewalahan. Sistem Iron Dome yang merupakan pertahanan yang digunakan untuk menghalang serangan roket berhasil dijebol oleh serangan Hamas. Akibat serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas ini, banyak bangunan di Israel mengalami kerusakan dan tidak sedikit yang mengalami kehancuran. Lalu sejak kapan konflik antara Israel dan Palestina ini terjadi? Video kali ini akan membahas deretan konflik antara Israel dan Palestina. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai pembahasannya. Konflik ini berawal dari kemenangan Inggris dalam Perang Dunia ke-1. Setelah kemenangan tersebut, Inggris membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Balfour. Perjanjian ini berisi tentang pemberian tempat tinggal untuk warga Yahudi dunia. Di dalam perjanjian ini, Inggris memfasilitasi pemulangan warga Yahudi dunia dan menempatkan warga Yahudi di wilayah Palestina. Pemindahan warga Yahudi ini mengakibatkan wilayah Palestina menjadi semakin kecil, karena wilayah Palestina banyak yang digunakan sebagai pemukiman untuk warga Yahudi. Akhirnya di tahun 1936, warga Palestina bersatu dalam sebuah wadah bernama Komite Nasional Arab. Dibentuknya komite ini bertujuan untuk mengkoordinir warga Palestina yang nantinya akan melakukan aksi pemogokan secara umum. Aksi pemogokan yang dilakukan oleh warga Palestina adalah dengan tidak membayar pajak dan memboikot produk-produk milik Yahudi. Namun akhirnya aksi ini diketahui oleh pihak Inggris. Lalu tentara Inggris menangkap warga Palestina yang diduga sebagai dalang dari aksi ini. Selain itu, pihak Inggris juga menghancurkan banyak rumah-rumah milik warga Palestina. Gerakan Perlawanan Petani. Di akhir tahun 1937, sekumpulan petani di Palestina melakukan perlawanan. Mereka melakukan perlawanan karena tanah pertanian yang selama ini sebagai tempat mereka mencari nafkah diambil secara paksa. Kemudian tanah pertanian tersebut digunakan untuk pemukiman warga Yahudi. Perlawanan ini direspon oleh pihak Inggris dengan menurunkan 30.000 tentara. Akibatnya banyak rumah milik warga Palestina hancur. Selain itu, 5.000 warga Palestina harus terbunuh dalam waktu 3 tahun. Selain itu, sebanyak 15.000 sampai 20.000 warga Palestina mengalami luka-luka, serta 5.600 orang lainnya ditahan oleh pihak Inggris. Peristiwa Nakba. Sebelum Inggris meninggalkan wilayah Palestina, Inggris membuat pasukan pengaman atau paramiliter. Awalnya pembentukan paramiliter ini sebagai penjaga keamanan saja. Namun tidak berselang lama, paramiliter melakukan operasi militernya dengan menghancurkan lebih dari 500 desa dan kota kecil di wilayah Palestina. Operasi ini menewaskan 15.000 warga Palestina. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Nakba. Dalam bahasa Arab, Nakba berarti bencana. Akibat dari peristiwa ini, pihak Israel menguasai 78% wilayah Palestina, 22% sisanya dikuasai warga Palestina yang hari ini wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Tepi barat dikuasai oleh kelompok Fatah dan jalur Gaza dikuasai oleh kelompok Hamas. Peristiwa Nakba juga berdampak pada 750.000 warga Palestina. Mereka harus meninggalkan rumah dan menuju ke kamp pengungsian. Hari ini mereka tersebar di 58 titik kamp pengungsian yang berada di wilayah Palestina. Perang Arab-Israel. Tahun 1948, Israel mengumumkan pendirian negaranya. Hal ini mengakibatkan kemarahan negara-negara di sekitar wilayah Palestina, seperti Suriah, Yordania, Libanon, dan Mesir. Negara-negara tersebut akhirnya menyatakan perang terhadap Israel. Peperangan ini akhirnya berhenti setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194 di bulan Januari 1949. Perang 6 hari. Di tahun 1967, pasukan Israel mulai memasuki wilayah Palestina, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Merespon hal tersebut, negara Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Palestina membentuk sebuah koalisi bernama Koalisi Arab. Koalisi ini merupakan gabungan militer dari negara-negara tersebut. Peperangan tidak bisa dihindarkan lagi. Koalisi Arab akhirnya menyerbu Israel. Peperangan ini berlangsung selama 6 hari. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh pihak Israel. Lalu wilayah semenanjung Sinai yang merupakan bagian dari negara Mesir berhasil dikuasai oleh Israel. Dataran tinggi Golan yang merupakan bagian dari negara Suriah juga akhirnya dikuasai oleh pihak Israel. Selain itu, Palestina juga harus kehilangan wilayah tepi barat yang berhasil diduduki oleh pihak Israel.
Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Naksa atau dalam bahasa Arab berarti kemunduran. Perang Yom Kippur. Mesir yang harus mengalami kekalahan di perang 6 hari akhirnya menata ulang pasukannya dan mempersiapkan strategi sebaik mungkin untuk mengambil alih wilayah semenanjung Sinai. Secara diam-diam, Mesir berkoalisi dengan Suriah untuk melakukan penyerangan ke wilayah yang dikuasai oleh pihak Israel. Koalisi Mesir dan Suriah akan melakukan penyerangan pada hari raya Yom Kippur. Penyerangan ini kemudian terkenal dengan sebutan Perang Yom Kippur. Yom Kippur merupakan hari raya bagi umat Yahudi. Dengan penyerangan yang dilakukan di hari raya Yom Kippur, dipastikan pasukan Israel sedang dalam kondisi tidak siap, karena mereka sedang fokus pada hari raya tersebut. Serangan ini dimulai pada 6 Oktober 1973. Mesir menyerang wilayah semenanjung Sinai, sedangkan Suriah menyerang wilayah dataran tinggi Golan. Benar saja, wilayah semenanjung Sinai yang dijaga 500 pasukan Israel dan dataran tinggi Golan yang hanya dijaga oleh 180 tank berhasil dikalahkan oleh pasukan Mesir dan Suriah. Merespon hal ini, pihak Israel tidak tinggal diam. Setelah 48 jam kemudian, pihak Israel melancarkan serangan balasan. Akhirnya pasukan Israel berhasil memukul mundur pasukan Suriah di dataran tinggi Golan, dan pasukan Mesir berhasil menahan serangan balasan dari pasukan Israel. Perang Yom Kippur berakhir di meja perundingan. Hasil dari perundingan ini adalah Mesir kembali mendapatkan wilayah semenanjung Sinai, sedangkan Suriah kembali mendapatkan wilayah dataran tinggi Golan. Sementara itu, pasukan Israel di semenanjung Sinai dan di dataran tinggi Golan akhirnya ditarik mundur. Setelah Perang Yom Kippur, ketiga negara tersebut membuat perjanjian damai. Intifada pertama. Intifada berarti perlawanan. Perjanjian damai antara pihak Mesir dan Israel mengakibatkan kemarahan warga di wilayah jalur Gaza. Intifada pertama juga yang melatar belakangi pendirian gerakan Hamas. Dari sinilah gerakan Hamas memulai perlawanannya ke pihak Israel. Hamas sendiri merupakan sebuah kelompok yang termasuk bagian dari Ikhwanul Muslimin yang berada di wilayah Mesir. Intifada pertama terjadi setelah 4 warga Palestina di jalur Gaza harus terbunuh karena ditabrak oleh sebuah truk milik Israel. Setelah kejadian tersebut, gelombang protes terjadi dan meluas hingga ke wilayah tepi barat. Protes yang dilakukan mengakibatkan 1.070 warga Palestina meninggal dunia. 1.070 warga yang meninggal dunia tersebut diantaranya 237 anak-anak dan sisanya warga sipil. Intifada pertama juga mengakibatkan 175.000 warga Palestina ditahan. Intifada kedua. Ariel Sharon yang merupakan Perdana Menteri Israel melakukan kunjungannya ke wilayah Masjid Al-Aqsa pada tanggal 28 September tahun 2000. Kunjungan ini membuat warga Palestina marah. Mereka menganggap kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsa merupakan sebuah bentuk pelanggaran, karena pada saat itu status Masjid Al-Aqsa sedang berada dalam status netral. Hal ini memicu gelombang unjuk rasa dari warga Palestina, hingga pada akhirnya unjuk rasa ini harus berakhir dengan sebuah insiden bersenjata. Akibatnya 5 warga Palestina meninggal dunia, serta lebih dari 200 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, intifada kedua juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menghentikan perekonomian di wilayah Palestina. Akhirnya, setelah intifada kedua, Israel mengambil wilayah Palestina seluas 100.000 hektar dan menempatkan lebih dari 700.000 warga Yahudi di wilayah tersebut. Serangan Israel ke jalur Gaza. Serangan ini terjadi sebanyak 4 kali, itu di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Serangan ke jalur Gaza mengakibatkan ribuan warga Palestina harus kehilangan nyawa. Selain itu, puluhan ribu bangunan hancur termasuk sekolah, rumah, dan perkantoran. Serta puluhan ribu warga Palestina harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Itulah deretan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Semoga konflik ini cepat menemukan titik temu yang terbaik. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.